Haleluya, puji Tuhan saudara. Di dalam video ini kembali saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan menjadi jawaban atas segala pergumulan saudara. Dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ayat emas ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap hari saudara akan diberkati oleh firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami perlu firman-Mu Bapa, kami rindu firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami, berkati hati kami, urapi hati kami, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, firman-Mu bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Di dalam video ini kembali saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan meneguhkan iman saudara, yang akan menguatkan hati saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan di dalam video ini adalah topik tentang penyertaan Tuhan. Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang berkuasa. Dia akan menyertai perjalanan kehidupan kita, saudara. Jika Dia menyertai hidup kita, maka doa-doa dan seruan kita kepada Tuhan akan dijawab oleh Tuhan. Itu sebabnya saat ini mari renungkan firman Tuhan, rindukan selalu firman Tuhan. Dia Allah yang menyertai kita. Adapun beberapa ayat emas firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini, saudara, adalah sebagai berikut. Yang pertama, Ulangan 31 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, janji firman Tuhan adalah bahwa Dia akan menyertai. Dia berjalan menyertai umat-umatnya. Ia tidak membiarkan umat-umatnya dalam masalah persoalan mereka. Tetapi Dia Allah yang menyertai dan tidak meninggalkan mereka. Saudara, itu janji firman Tuhan bagi saya dan saudara. Bahwa Dia tidak meninggalkan kita, melainkan Dia menyertai kita dalam segala situasi kehidupan kita. Yang harus kita lakukan untuk kita mengalami penyertaan Tuhan adalah kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan jangan gemetar apapun yang engkau alami di dalam kehidupanmu. Adakah saat ini mungkin saudara sedang menghadapi masalah yang berat dalam hidup saudara? Persoalan yang berat dalam hidup saudara? Penyakitkah itu? Masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaankah, bisniskah? Apapun itu saudara. Firman Allah berkata bahwa Dia tidak akan meninggalkan saudara. Dia akan menyertai saudara, Dia tidak membiarkan saudara. Yang menjadi bagian saudara adalah kuatkan dan teguhkan hatimu apapun yang engkau alami dalam perjalanan hidupmu. Jangan takut, jangan gemetar, karena Dia Allah yang menyertai saudara. Mari jalani hidup dengan penuh penyerahan kepada Tuhan saudara, dan jangan takut, jangan gemetar. Dia Tuhan yang akan menyertai kehidupan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Itulah Allah yang kita sembah. Itulah Allah yang kita layani. Ayat emas kedua saudara tentang penyertaan Tuhan adalah Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan.
Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Saudara, ini situasinya, konteksnya adalah ketika orang Israel mau masuk ke tanah Kanaan. Dan tanah Kanaan sudah diintai. Dan kemudian ditegaskan oleh pengintai itu bahwa Dia akan menyertai kita. Tuhan akan menyertai kita. Sedangkan yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Saudara, dalam kehidupan kita di dunia ini, kalau Allah yang menyertai kita, siapakah yang sanggup menghadapi Allah? Itu yang mau ditegaskan di sini, bahwa berhala-berhala mereka sudah meninggalkan mereka. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedangkan Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan menyertai kita. Jangan takut. Saudara, kita harus mengasihi semua orang. Kita tidak boleh membenci, memusuhi siapapun. Tapi kalau ada orang-orang yang kita sudah berbuat baik pun, mereka tetap memusuhi kita. Jangan pernah takut. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan yang akan menyertai engkau. Ada kadang-kadang orang yang takut kepada kuasa kegelapan, takut kepada santet, takut kepada jimat-jimat dan sebagainya. Ketika ada orang-orang yang mau berniat jahat, jangan takut. Kalau Tuhan yang ada di pihak saudara, siapakah yang bisa melawan Tuhan? Kuasa apa yang bisa melawan Tuhan? Tidak ada, saudara. Jangan takut. Tuhan yang menyertai kehidupan saudara. Ayat emas selanjutnya, saudara, tentang penyertaan Tuhan. 1 Samuel 18 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Daud berhasil di segala perjalanannya, sebab Tuhan menyertai dia. Wow. Saudara, firman Allah menegaskan bahwa Daud itu berhasil dalam perjalanan hidupnya. Dan alasan sehingga dia bisa mengalami keberhasilan dalam perjalanan hidupnya adalah karena Tuhan menyertai dia. Sehingga dari seorang gembala, dia bisa menjadi panglima tentara, menjadi pemimpin yang berhasil, pemimpin perang yang berhasil, dan akhirnya menjadi raja. Adakah yang lebih berhasil dari itu? Tidak ada, saudara. Itu adalah keberhasilan yang paling maksimal. Dan Daud mengalami itu. Dan alasan sehingga Daud mengalami keberhasilan dalam kehidupannya adalah karena Tuhan menyertai dia. Artinya, saudara, kalau hari ini saudara rindu keberhasilan, maka saudara membutuhkan penyertaan Tuhan. Kalau saudara rindu berhasil dalam kehidupan saudara, maka saudara harus mengalami penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan yang menyertai saudara, maka perkara-perkara yang paling mustahil sekalipun bisa jadi. Dia Allah yang ajaib, dan Dia Allah yang sanggup menyertai kehidupan saudara. Selanjutnya, saudara, ayat emas berikutnya tentang penyertaan Tuhan adalah dari 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara, kembali dijanjikan penyertaan Tuhan. Dan penyertaan Tuhan itu disertai dengan damai sejahtera. Artinya ketika Tuhan menyertai, ada damai sejahtera yang memenuhi kehidupan orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Apakah yang paling kita cari di dunia ini kecuali damai sejahtera Tuhan
yang memenuhi hidup kita. Tidak ada gunanya kita berhasil, tidak ada gunanya kita punya segala sesuatu kalau hidup kita penuh dengan ketakutan, tidak ada damai sejahtera. Kalau saudara rindu damai sejahtera Allah memenuhi kehidupan saudara, maka saudara harus mengalami penyertaan Tuhan, dan damai sejahteranya akan menyertai kehidupan saudara. Nah, bagaimana supaya mengalami penyertaan Tuhan dan damai sejahteranya memenuhi kita? Paulus berkata, akhirnya saudara-saudara bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Nasihat yang dimaksudkan oleh Paulus ada firman Tuhan. Artinya, hiduplah berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Usahakan dirimu hidup benar sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan, maka Tuhan akan menyertai engkau dan damai sejahteranya akan memenuhi kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, ayat emas yang terakhir tentang penyertaan Tuhan adalah Filipi 4 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara, bagaimana supaya mengalami damai sejahtera Tuhan? Harus mengalami penyertaan Tuhan. Kembali, Paulus menegaskan di sini bahwa penyertaan Tuhan itu beriring dengan damai sejahtera. Allah sumber damai sejahtera itu akan memenuhi hidup kita dengan penuh damai sejahtera jika Dia menyertai kita. Dan bagaimana supaya kita disertai dan damai sejahteranya memenuhi kita? Apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat padaku, lakukan itu. Itu yang dinasihatkan oleh Paulus. Paulus yang hidup berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Paulus yang berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dia berkata kepada umat-umat Tuhan, lihat, contoh aku, teladani aku yang hidup sesuai dengan prinsip firman Tuhan, maka Tuhan menyertai engkau dan damai sejahteranya memenuhi engkau. Jadi saudara, kembali bagaimana supaya kita mengalami damai sejahtera Tuhan? Bagaimana supaya kita disertai Tuhan dan damai sejahteranya memenuhi kita? Hidup berdasarkan prinsip firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, biarlah ayat-ayat emas firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara bahwa saudara disertai oleh Tuhan. Dan damai sejahteranya, mujizatnya, perkara besar dinyatakan dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kiranya firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Haleluya. Ya saudara. Puji Tuhan saudara. Di dalam video ini kembali saudara akan dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, diterangi oleh kebenaran firman Tuhan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini adalah topik tentang di saat takut. Saudara akan dikuatkan. Mungkin hari ini saudara sedang mengalami takut oleh karena kondisi, oleh karena situasi, oleh karena kebutuhan, oleh karena masalah, atau oleh karena apapun yang mungkin saudara alami di dalam kehidupan saudara. Tapi hari ini saudara akan dikuatkan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Rasa takut yang saudara sedang alami saat ini akan diubahkan oleh Tuhan menjadi penuh dengan damai sejahtera, oleh karena ayat-ayat emas firman Tuhan akan menguatkan kehidupan saudara. Adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan menguatkan kita saat kita mengalami rasa takut saudara adalah sebagai berikut. Yang pertama, Ratapan pasal 3 ayat 57. Demikian firman Tuhan. Engkau dekat tatkala aku memanggilmu. Engkau berfirman, jangan takut. Saudara, firman Tuhan ini menegaskan bahwa Allah kita itu dekat saat kita memanggil Dia. Dan ketika kita memanggil Dia, Dia menjawab, jangan takut. Kalau hari ini engkau berseru kepada Tuhan, dengar, Allah meneguhkan saudara, Allah menguatkan saudara
dengan berkata, "Jangan takut." Apapun dan bagaimanapun yang sedang saudara alami hari ini, Tuhan berkata jangan takut karena Dia dekat kepada saudara. Dia Allah yang berkuasa menolong saudara dan Dia dekat dengan saudara. Dia Allah yang sanggup mencukupkan segala kebutuhan saudara dan Dia dekat dengan saudara. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara dan Dia dekat dengan saudara. Dan hari ini Dia Allah yang berkuasa itu berkata, "Jangan takut." Engkau bingung dengan situasi yang ada. Allah dekat dengan engkau dan Dia berkata, "Jangan takut." Saudara, hari ini jangan lihat situasi. Jangan fokus kepada masalah, persoalan, dan situasi yang ada. Tapi fokuslah kepada Allah yang ada dekat dengan saudara. Dan fokuslah kepada Allah yang berkata, "Anakku, jangan takut." Jangan takut. Dia Bapa yang baik yang akan menolong saudara. Dia dekat dengan saudara. Dia tahu segala perkara yang saudara alami. Dia tahu sampai kedalaman hati saudara. Bahkan Dia tahu sampai masalah paling kecil sekalipun. Dia tahu. Dan Dia berkata, "Jangan takut." Ayat emas kedua, saudara, yang akan menguatkan kita saat kita merasa takut. Dari Mazmur pasal 62 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. "Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah." Saudara, kalau hari ini saudara merasa takut dengan kondisi, dengan keadaan yang saudara hadapi dalam kehidupan saudara, mari belajar dari pemazmur ini, saudara. Di mana pemazmur ini berkata dalam segala pergumulan, dalam segala persoalan hidup, dalam segala tantangan yang dia hadapi, dia berkata, "Hanya dekat Allah saja aku tenang." Adakah saudara yang rindu mengalami ketenangan saat saudara mengalami masa-masa yang sulit dalam hidup saudara? Ketenangan itu ada dekat dengan Allah. Adakah beban yang menindih kehidupan saudara dan saudara khawatir, saudara takut dengan segala beban yang sedang saudara pikul? Saudara akan mengalami ketenangan jika saudara dekat dengan Dia. Adakah mungkin saat ini saudara sedang sakit dan sepertinya sakit itu tidak mungkin diobati, sudah terlalu parah dan sebagainya, dan saudara takut atas apa yang sedang saudara alami, penyakit yang sedang saudara derita? Saudara akan mengalami ketenangan ketika saudara dekat dengan Tuhan. Saudara, saya mengalami banyak ketika berdoa bagi orang-orang yang sakit. Mereka sudah hampir putus asa dan mereka berkata bahwa sepertinya dia akan mati. Bahkan kadang-kadang keluarga juga demikian, berkata bahwa mereka ini tidak ada harapan. Tetapi saudara, saya melihat orang-orang yang demikian banyak kali dijamah, disembuhkan oleh Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang seringkali adalah pikiran kita yang berkata tidak mungkin. Dan ketika pikiran kita berkata tidak mungkin, iman kita runtuh, di sanalah keadaan kita semakin drop. Tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan, apapun yang kita alami, di sana ada ketenangan, maka iman kita pun akan dibangkitkan. Itu sebabnya saudara, dalam segala situasi, dalam segala keadaan, semustahil apapun itu, seberat apapun itu, saat ini dekatkan diri kepada Tuhan. Tetaplah berjalan, tetaplah melangkah dekat dengan Tuhan. Maka di sana saudara akan mengalami ketenangan dan saudara tidak akan goyah, karena ada kekuatan daripada Tuhan yang akan menguatkan kehidupan saudara. Ayat emas selanjutnya saudara yang akan menguatkan kita saat kita merasa takut adalah dari Mazmur pasal 62 ayat yang ke-8. "Pada Allah ada keselamatanku,
dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Kembali pemazmur ini menegaskan, saudara, bahwa dalam situasi yang berat, dalam situasi yang sulit yang dia alami, dia berkata bahwa pada Allah ada keselamatanku, ada kemuliaanku, gunung batuku, tempat perlindunganku. Tuhanlah gunung batu kita. Tuhanlah tempat perlindungan kita terhadap badai apapun yang kita alami dalam kehidupan kita. Dia keselamatan kita, dialah perlindungan kita. Dialah Allah yang sanggup menjaga, melindungi setiap kita. Jangan takut, saudara, sekalipun mungkin berat, sekalipun mungkin sulit, sekalipun mungkin sepertinya tidak mungkin, jangan takut. Ada Tuhan yang bagi dia tidak ada yang mustahil. Dialah tempat perlindungan kita. Ada bahaya, ada badai hidup yang menerpa saudara. Hari ini bangkitkan iman saudara bahwa dialah tempat perlindungan saudara. Jangan takut, dia Bapa yang akan melindungi setiap kita, saudara. Ayat emas selanjutnya yang akan menguatkan kita saat kita merasa takut adalah dari Amsal pasal 18 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Saudara, kalau saudara orang benar, saudara hidup dalam kebenaran, maka nama Tuhan akan menjadi menara yang kuat, perlindungan yang kuat bagi saudara. Kalau kita berlari kepada Tuhan dalam tantangan, persoalan, masalah yang menakutkan, badai hidup yang menakutkan dalam hidup kita, kita berlari kepada Tuhan, menara yang kuat itu, maka pemazmur ini menegaskan kita akan selamat. Jadi saudara, dalam segala kondisi yang kita alami dalam kehidupan kita, mari berlarilah kepada Tuhan, sebab dialah perlindungan kita, dialah kekuatan kita. Dan ketika kita berlari kepada dia, kita akan selamat, oleh karena dia melindungi kita. Ayat emas selanjutnya, saudara, yang menguatkan kita saat kita merasa takut adalah dari Mazmur pasal 34 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Adakah saat ini saudara dilingkupi oleh kegentaran oleh karena cerita hidup yang saudara jalani hari ini? Pemazmur juga pernah mengalaminya. Tetapi dia berkata bahwa dia mencari Tuhan saat kegentaran melingkupi dia. Dia mencari Tuhan saat kegentaran memenuhi hatinya. Dan ketika dia mencari Tuhan, dia berkata, ia menjawab aku. Dan dia menyaksikan, ia melepaskan aku dari segala kegentaranku. Artinya saudara, hari ini ketika kegentaran menerpa saudara, carilah Tuhan, maka dia akan menjawab dan melepaskan saudara dari segala kegentaran. Apapun yang menyebabkan saudara gentar hari ini, Allah sanggup melepaskan saudara dari sana, karena dia sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kita. Puji Tuhan saudara, saya percaya ayat-ayat emas firman Tuhan ini telah menguatkan saudara dari segala kegentaran saudara. Terus dengarkan ayat-ayat emas selanjutnya saudara. Saudara akan terus dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Dan damai sejahteranya memenuhi. Puji Tuhan saudara. Di dalam video ini saudara akan kembali diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan, di mana topik ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini saudara adalah bersama Tuhan kita tidak akan malu. Masih berbicara tentang pembelaan Tuhan saudara. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak akan diizinkan dipermalukan. Pembelaan Tuhan nyata bagi setiap kita. Adakah saudara dalam perjalanan kehidupan saudara rindu pembelaan Tuhan yang tidak akan mengizinkan saudara dipermalukan?
Mari terus renungkan firman Tuhan ini, saudara. Renungkan terus ayat-ayat emas firman Tuhan ini. Isi hari-hari saudara, isi istirahat saudara, saat saudara bekerja, isi dengan ayat-ayat emas firman Tuhan. Maka saudara akan dikuatkan, maka saudara akan dibaharui, iman saudara akan dibangkitkan oleh ayat-ayat emas firman Tuhan. Saudara, ada pun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di dalam video ini, saudara, adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Mazmur pasal 37 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Saudara, Tuhan memberi jaminan kepada umat-umatnya bahwa pada hari celaka, pada waktu-waktu kecelakaan, artinya pada waktu-waktu suasana keadaan tidak baik, di sana umat-umatnya akan dibela dan mereka tidak akan mendapat malu. Saat semua situasi tidak baik, keadaan tidak baik, Tuhan membela umatnya dan tidak mengizinkan mereka dipermalukan. Bahkan kalimat selanjutnya dikatakan dalam Mazmur pasal 37 ayat 19 ini, saudara, adalah dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Ada hari-hari kelaparan, saudara, tetapi umat-umat Tuhan dibela dan mereka malah bisa kenyang di hari-hari kelaparan. Artinya, saudara, dalam situasi yang sulit, dalam keadaan yang sulit, baik dalam kehidupan secara umum, baik di tengah keluarga, baik dalam ekonomi, pekerjaan, dan sebagainya, Tuhan hadir di sana dan tidak membiarkan umat-umatnya celaka, dan Tuhan hadir di sana tidak membiarkan umat-umatnya kekurangan. Malah Tuhan memberi mereka kenyang, memberi umat-umatnya kenyang saat terjadi kelaparan. Demikian dalam kehidupan kita, saudara. Apapun situasinya hari ini, situasi yang sulit, situasi yang berat, dan sebagainya, firman Allah menegaskan bahwa Dia akan campur tangan dan tidak membiarkan kita celaka dalam situasi yang kita alami hari ini. Dan Dia Allah yang akan campur tangan dan memberi kita kenyang saat situasi kelaparan, saat semuanya kekurangan, tetapi Tuhan memelihara umat-umatnya dan beri kita kekenyangan. Saudara, Tuhan memberkati kehidupan saudara, dan Dia membela kehidupan saudara sehingga kecelakaan tidak menghampiri saudara, sehingga kekurangan, kelaparan tidak menghampiri saudara. Tetapi Allah yang selalu memelihara kehidupan kita. Itulah janji Tuhan bagi umat-umatnya. Kemudian ayat emas kedua tentang pembelaan Tuhan yang tidak memberi malu kepada kita, saudara, adalah dari Mazmur pasal 119 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Kembali di sini dikatakan, disaksikan oleh pemazmur ini, saudara, bahwa dia tidak akan mendapat malu karena pembelaan Tuhan nyata atas dia, karena campur tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan nyata dalam hidupnya. Maka dia menyaksikan dia tidak mendapat malu. Dan kemudian kalimat selanjutnya dia berkata, saudara, apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Jadi bagaimana sehingga pemazmur ini dia tidak mendapat malu dalam kehidupannya, dalam segala situasi kehidupannya. Dia tidak dipermalukan, tetapi ada pembelaan Tuhan dalam kehidupannya, saudara. Karena dikatakan apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Artinya dia suka akan firman Tuhan. Dia rindu dan haus akan firman Tuhan. Dia berkata, aku mengamat-amati perintah-Mu. Artinya apa? Dia memperhatikan perintah Tuhan. Dia menghidupi perintah Tuhan. Dia menghidupi firman Tuhan. Dan dalam semuanya itu firman-Nya menegaskan bahwa dia tidak mendapat malu. Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya. Dia tidak diizinkan dipermalukan karena dia suka akan firman Tuhan. Artinya, saudara, bahwa kalau saudara dan saya, kita hidup merindukan firman Tuhan, kita hidup seturut firman Tuhan,
kita berjalan seturut kebenaran firman Tuhan, kita ikut perintah Tuhan, maka pembelaan Tuhan akan nyata dalam hidup saudara yang tidak mengizinkan saudara dipermalukan. Itu sebabnya saudara, jalani hidup rindu akan firman Tuhan. Hauslah akan firman Tuhan. Jalani hidup saudara seturut perintah-perintah firman Tuhan, maka saudara akan melihat pembelaan Tuhan. Maka saudara akan melihat campur tangan Tuhan. Biar segala perkara Tuhan nyatakan pembelaannya dalam kehidupan saudara, karena saudara suka akan firman Tuhan. Itu sebabnya saudara, setiap harilah renungkan firman Tuhan. Ada channel ayat-ayat emas yang saudara bisa renungkan, dan juga ada channel renungan malam, yaitu audio Alkitab yang bisa saudara renungkan. Pagi hari ada channel renungan penyejuk jiwa yang menjadi renungan pagi sebelum saudara bekerja. Saudara bisa renungkan di sana. Saudara, rindukanlah firman Tuhan, maka saudara akan menyaksikan bagaimana Tuhan membela saudara dan tidak membiarkan saudara mendapat malu. Selanjutnya juga dikatakan saudara, masih Mazmur pasal 119 ayat 46. Di sana juga kembali ditegaskan, aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatanmu di hadapan raja-raja, dan aku tidak akan mendapat malu. Wow saudara, pemazmur ini menegaskan bahwa aku akan berbicara tentang peringatan-peringatanmu, artinya tentang firman Tuhan, tentang kebenaran, tentang prinsip-prinsip firman Tuhan di hadapan raja-raja. Dan dia berkata, aku tidak mendapat malu. Artinya, kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu mengangkat derajat kehidupannya. Dia berbicara tentang kebenaran firman Tuhan di hadapan raja-raja, dan dia tidak mendapat malu. Artinya kebenaran firman Tuhan itu adalah kebenaran-kebenaran yang bernilai tinggi saudara. Kenapa? Karena itu kebenaran yang prinsip. Karena itu kebenaran Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Dan kebenaran-kebenarannya itu adalah kebenaran yang berlaku di semua lini kehidupan saudara. Bahkan di hadapan raja-raja pun, ketika pemazmur berbicara tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dia tidak mendapat malu. Artinya kebenaran firman Tuhan itu nyata sungguh. Hiduplah berdasarkan kebenaran firman Tuhan dan beritakanlah kebenaran firman Tuhan. Sama seperti pemazmur ini yang berbicara tentang kebenaran firman Tuhan di hadapan raja-raja. Kemudian ayat emas selanjutnya tentang pembelaan Tuhan yang tidak mempermalukan, saudara, yang tidak mengizinkan kita dipermalukan adalah dari Yesaya pasal 49 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu, dan permaisuri-permaisuri mereka menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dan dengan mukanya sampai ke tanah, dan dengan menjilat debu kakimu. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak mendapat malu. Wow saudara, janji firman Tuhan ini luar biasa. Bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, firman Tuhan menegaskan bahwa mereka tidak akan mendapat malu. Kenapa saudara? Dikatakan raja-raja menjadi pengasuhmu, permaisuri-permaisuri mereka menjadi inangmu. Bahkan mereka akan sujud di tanah dan akan menjilat debu kakimu. Artinya apa saudara? Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, derajat mereka ditinggikan oleh Tuhan. Derajat mereka diangkat oleh Tuhan. Bahkan raja-raja pun akhirnya tunduk kepada mereka. Saudara mau derajat hidup saudara diangkat oleh Tuhan? Saya percaya setiap kita rindu akan hal itu. Kalau kita rindu akan hal itu saudara, nantikan Tuhan dalam hidup saudara, maka saudara akan menyaksikan pertolongan Tuhan. Kemudian ayat emas terakhir saudara adalah dari Yesaya pasal 50 ayat 7. Dikatakan di sana, tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Saudara, ditegaskan di sini, tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Pertolongan Tuhan itu tidak mengizinkan umat-umatnya mendapat noda, mendapat malu. Tuhan meneguhkan, Tuhan tidak izinkan mereka mendapat malu. Saudara, jadikan Tuhan menjadi penolong bagi kita. Dia akan membela kita dan tidak mengizinkan kita dipermalukan. Puji Tuhan saudara, biarlah ayat-ayat mas firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara, membangkitkan iman saudara.
Terapkan firman Tuhan ini saudara, dan jadilah Tuhan pembela dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan ini meneguhkan saudara. Dan kita akan terus mendengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan dengan topik yang lain saudara. Terus dengarkan video ini, biar hidup saudara diisi oleh firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Terus mendengarkan. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Topik tentang Allah mempedulikan kita dalam kesesakan kita. Saudara, adakah saat ini situasi dan kondisi hidup saudara sedang ada dalam kesesakan? Saudara mengalami kesesakan oleh karena masalah, mengalami kesesakan oleh karena penyakit, persoalan atau apapun yang mengakibatkan hidup saudara ada dalam kesesakan. Saat saudara ada dalam kesesakan, adakah orang-orang yang begitu mempedulikan saudara saat ini? Sangat bersyukur saudara jika dalam kesesakan yang saudara alami, ada orang-orang yang memperhatikan saudara. Karena begitu banyak orang yang dalam kesesakan mereka malah ditinggalkan. Dalam kesesakan mereka malah tidak dipedulikan. Jadi kalau saat ini ada orang-orang yang memperhatikan saudara dalam kesesakan saudara, itu anugerah Tuhan. Tetapi, sekalipun mungkin ada orang-orang yang memperhatikan saudara dalam kesesakan yang saudara alami, mereka sangat terbatas. Bahkan mungkin mereka setengah hati mungkin dalam memperhatikan saudara, mempedulikan saudara. Di sanalah kita membutuhkan Tuhan saudara, bahwa Tuhanlah yang begitu mempedulikan, hanya Tuhanlah yang begitu mengerti. Dia Allah yang mengerti hidup kita, mengerti hati kita, mengerti kesesakan yang kita alami. Bahkan sebelum kita menceritakan kepada Dia segala kesesakan kita, Dia sudah mengerti kesesakan yang kita alami. Itu sebabnya saudara, yang paling kita butuhkan dalam kesesakan kita adalah kepedulian Tuhan. Dan Dia memang Allah yang mempedulikan saudara dan saya dalam segala kesesakan kita. Dia rindu menyatakan perhatian dan kepeduliannya kepada kita dalam kesesakan yang kita alami dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara, di dalam video ini saya rindu kita belajar bagaimana kita mengalami kepedulian Tuhan, perhatian Tuhan dalam kesesakan yang kita alami. Dengan harapan saudara, melalui video ini, melalui ayat-ayat emas yang akan kita renungkan bersama di dalam video ini, saudara mengerti bagaimana perhatian Tuhan, kepedulian Tuhan dalam kesesakan saudara, dan saudara mengerti bagaimana hidup dalam kepedulian Tuhan atas segala kesesakan yang saudara alami. Dan saya rindu itu akan menjadi kesaksian dalam kehidupan saudara ketika saudara mengalami perhatian Tuhan dalam kesesakan saudara. Ataupun mungkin selama ini saudara mengalami perhatian Tuhan dalam kesesakan yang saudara alami ketika saudara menerapkan prinsip firman Tuhan ini saudara. Silakan tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini. Puji Tuhan saudara, adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang kepedulian Allah dalam kesesakan yang kita alami dalam hidup kita adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dari Mazmur pasal 31 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Saudara, pemazmur ini menegaskan bahwa dia bersukacita, dia bersorak-sorai dalam kehidupannya. Kenapa saudara? Karena ada Tuhan yang memperhatikan kesesakan hidupnya. Dan ketika Tuhan memperhatikan kesesakan dalam kehidupannya, maka Tuhan menyatakan perhatiannya, Tuhan menyatakan kepeduliannya, Tuhan memberikan jalan keluar bagi dia, Tuhan menilik segala sengsaranya. Dia nyatakan kasih setianya kepada pemazmur tersebut saudara. Itu sebabnya dia bersorak-sorak, karena Allah memperhatikan dan mempedulikan kesesakan yang dia alami, dan Tuhan menyatakan kasih setianya kepada orang tersebut.
Demikian hari ini, saudara, dalam segala kesesakan yang kita alami, Tuhan memperhatikan kesesakan kita dan Dia menyatakan kasih setia-Nya dalam segala kesesakan kita. Itu sebabnya bersukacitalah. Sekalipun ada kesesakan yang saudara alami, bersukacitalah, karena kita punya Tuhan yang mempedulikan kita dalam kesesakan. Ayat selanjutnya, saudara, tentang kepedulian Tuhan dalam kesesakan hidup yang kita alami adalah dari Mazmur pasal yang ke-34, ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Di dalam ayat ini, pemazmur kembali menegaskan, saudara, bahwa orang-orang benar ketika mereka berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari kesesakan yang mereka alami. Jadi bagaimana supaya mengalami kebebasan dari kesesakan hidup? Bagaimana sehingga Tuhan membebaskan umat-umatnya dari kesesakan mereka? Dikatakan bahwa mereka berseru-seru, mereka hidup sebagai orang benar, karena dikatakan orang benar itu berseru-seru. Jadi ada dua hal di sini, saudara. Pertama, mereka hidup dalam kebenaran, dan yang kedua, mereka hidup berseru kepada Tuhan. Jadi ketika mereka menjalani hidup mereka dalam kebenaran, ketika mereka menjalani hidup mereka dalam seruan kepada Tuhan, seruan mereka didengar oleh Tuhan, dan Tuhan memperhatikan mereka dalam segala kesesakan mereka. Saudara, hari ini pun dalam segala kesesakan yang saudara alami dalam kehidupan saudara, Tuhan memperhatikan segala kesesakan saudara. Jika saudara menjalani hidup saudara sebagai orang benar, jika saudara menjalani hidup saudara dalam kebenaran, dan kemudian saudara hidup berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan dan mempedulikan saudara. Dia nyatakan perhatiannya dalam segala kesesakan saudara. Itu sebabnya sekalipun hidupmu berat oleh karena kesesakan, jalani hidup dalam kebenaran. Sekalipun engkau bingung karena kesesakan yang menimpa hidupmu oleh karena masalah, persoalan, penyakit dan sebagainya, tetaplah jalani hidup benar. Maka Tuhan akan memberikan kelegaan bagimu. Ayat selanjutnya, saudara, tentang bagaimana Tuhan memberi kelegaan, memberi perhatian dan kepeduliannya saat umatnya dalam kesesakan adalah dari 2 Samuel pasal 22 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berseru, dan Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Saudara, kalimat ini adalah kalimat Daud, di mana Daud menegaskan bahwa saat dia dalam kesesakan, dia berlari berseru kepada Tuhan. Dia jadikan Tuhan tempat dia mengadu. Dia jadikan Tuhan tempat dia berseru atas segala kesesakan yang dia alami dalam kehidupannya. Dan kemudian Daud menegaskan dan menyaksikan, saudara, bahwa ketika dia berseru-seru kepada Allah dalam kesesakannya, dia berkata, dan Tuhan mendengar suaraku dari baitnya. Allah mendengarkan dia. Bahkan teriakku minta tolong masuk ke dalam telinganya, kata Daud. Orang yang berseru-seru kepada Tuhan, umatnya yang berseru-seru kepada dia dalam kesesakan yang mereka alami, Tuhan mendengar, Tuhan mempedulikan mereka. Doa-doa umat-umatnya yang hidup dalam kebenaran, dan kemudian mereka hidup berdoa ketika mereka mengalami kesesakan, Tuhan mendengarkan seruan mereka, dan Tuhan menyatakan kepeduliannya kepada umat-umatnya dalam kesesakan mereka. Hari ini, saudara, sekali lagi, kalau Daud pun yang luar biasa, saudara, tetapi dia menegaskan bahwa dia mengalami kesesakan hidup. Dan dalam kesesakan hidup yang dia alami, dia tidak mengandalkan kekuatannya, padahal dia tentara yang hebat, kepala tentara yang hebat. Dia memimpin pasukan, mengalami kemenangan demi kemenangan.
Dia orang luar biasa, saudara. Dan pada akhirnya dia menjadi raja. Tapi dalam kesesakan dia alami, dia tidak andalkan kekuatannya. Tapi firman Tuhan ini menegaskan bahwa Daud berlari kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Hari ini, saudara, kalau kita mengalami kesesakan dalam hidup kita, berserulah kepada Dia. Berserulah kepada Tuhan. Dia mendengarkan saudara. Ayat emas selanjutnya, saudara, bagaimana Tuhan membebaskan umatnya dari kesesakan mereka adalah dari 2 Tawarikh pasal 15 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencari Dia dan Ia berkenan ditemui oleh mereka. Saudara, orang yang mencari Tuhan, berbalik kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan dalam kesesakan yang mereka alami, maka Tuhan berkenan ditemui oleh mereka. Artinya Tuhan mempedulikan mereka, Tuhan memperhatikan mereka, Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka. Jadi saudara, dalam kesesakan yang kita alami, yang harus kita lakukan adalah belajar bertobat, berbalik kepada Tuhan. Artinya saudara, kita harus menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Kalau pada saat itu umat-umatnya yang seringkali mereka lakukan adalah jatuh, bertobat lagi, jatuh, bertobat lagi. Ya, memang setiap kali mereka bertobat, Tuhan memperhatikan mereka. Tetapi hidup mereka tidak pernah maksimal, saudara. Kenapa? Sekalipun begitu banyak perhatian Tuhan bagi mereka, hidup mereka tidak pernah maksimal. Karena mereka jatuh bangun dan jatuh bangun terus. Seharusnya di dalam kehidupan kita maju, alami perubahan hidup, alami pertobatan, dan maju terus di dalam Tuhan. Itu yang seharusnya terjadi, saudara. Itu sebabnya alami pertobatan demi pertobatan, supaya nyata campur tangan Allah dalam hidup kita, dalam segala kesesakan kita. Ayat emas selanjutnya, saudara, tentang bagaimana Tuhan membebaskan umatnya dari kesesakan adalah dari Mazmur pasal 4 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Saudara, pemazmur ini juga menyatakan apa yang menjadi pengalaman kehidupannya, saudara. Dia berkata, apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah. Kenapa? Karena dikatakan di dalam kesesakan Engkau yang memberi kelegaan kepadaku. Dia mengalami di dalam perjalanan hidupnya, di mana Tuhan selalu memberi kelegaan bagi dia dalam segala kesesakan yang dia alami dalam perjalanan hidupnya. Tuhan memberi kelegaan bagi dia. Nah, itu sebabnya dalam kesesakan yang dia alami, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, apabila aku berseru, jawablah aku. Jadi dia meminta supaya Tuhan, dia memohon supaya Tuhan menjawab seruannya, karena dia tahu, dia sudah alami, bahkan dia saksikan bahwa ketika Tuhan menjawab dia, maka Tuhan akan membebaskan dia dari segala kesesakannya. Tuhan beri kelegaan bagi dia dari segala kesesakannya. Hari ini, saudara, kalau saudara rindu saudara dibebaskan dari segala kesesakan hidup yang saudara alami, jangan pernah bosan-bosan berdoa. Jangan pernah bosan-bosan berseru, minta tolong kepada Tuhan atas segala masalah saudara, memohon kepada Tuhan atas segala persoalan saudara. Biar dalam kehidupan kita, saudara, kita mengalami kasih Tuhan yang memberikan kelegaan dalam kesesakan yang kita alami. Ayat mas selanjutnya, saudara, tentang bagaimana Tuhan membebaskan kita dari segala kesesakan kita adalah dari Mazmur pasal 9 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Saudara, pemazmur ini menegaskan bahwa Tuhan itu adalah perlindungan bagi orang yang terinjak. Maksudnya orang yang teraniaya, orang yang diperlakukan tidak adil, orang yang direndahkan, orang yang dimanfaatkan. Tuhan yang menjadi perlindungan bagi orang-orang tersebut. Tuhan memberi kebebasan, Tuhan yang memberi kelegaan
bagi orang-orang tersebut. Tuhan bekerja, Tuhan yang campur tangan. Saudara, dalam segala kesesakan kita, mari kita andalkan Tuhan, maka Dia akan menjadi perlindungan bagi kita. Dia Allah yang melindungi umat-umatnya yang diperlakukan tidak adil. Dalam segala kesesakan mereka, Tuhan membela mereka. Puji Tuhan saudara, ayat emas yang terakhir, bagaimana Tuhan melindungi umat-umatnya, membebaskan umat-umatnya dari segala kesesakan hidup mereka adalah dari Mazmur pasal 31 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Di dalam ayat emas yang terakhir ini ditegaskan saudara, bahwa Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada umatnya secara ajaib dalam kesesakan mereka. Itu yang ditegaskan oleh pemazmur ini. Allah itu adalah Allah yang setia. Dia menyatakan kasih setianya bagi umat-umatnya dalam segala kesesakan yang mereka alami. Dia mempedulikan mereka. Dia campur tangan dalam hidup mereka. Dia menyatakan kasih setianya bagi mereka pada waktu kesesakan. Itu sebabnya pemazmur ini berkata, terpujilah Tuhan. Artinya saudara, bahwa di dalam kehidupan kita harus belajar hidup memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan di dalam kehidupan kita saat kita mengalami kesesakan, karena Tuhan akan menyatakan kasih setianya bagi setiap kita dalam segala kesesakan kita. Muliakanlah Tuhan, bersyukur atas campur tangan Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah kita renungkan di dalam video ini, di mana kita sudah belajar bahwa Allah memperhatikan umat-umatnya dari segala kesesakan mereka. Yang menjadi bagian kita adalah kita harus hidup berseru kepada Tuhan. Jadi setiap kali saudara mengalami kesesakan, dalam segala kesesakan yang saudara alami dalam hidup saudara, jangan lari ke tempat yang salah, tetapi berserulah kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam segala kesesakan saudara. Dia Allah tempat perlindungan kita. Dia membebaskan kita dari segala kesesakan. Dan ketika saudara mengalami pembebasan dari Tuhan, muliakan Dia. Muliakan Dia, puji Dia saudara. Karena Dia Allah yang menyatakan kasih setianya dalam segala kesesakan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Dan biarlah saudara mengalami campur tangan Tuhan, kepedulian Tuhan, perhatian Tuhan dalam segala kesesakan saudara. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang mengalami kesesakan yang begitu berat dalam hidup saudara. Biarkan saat ini Tuhan membebaskan saudara dari segala kesesakan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang saat ini mendengarkan video renungan ayat-ayat emas firman Tuhan. Kami sudah belajar bahwa Tuhan adalah pembebas kami dari segala kesesakan kami. Tuhan peduli, Tuhan memperhatikan kami dalam segala kesesakan kami. Terima kasih Bapa di sorga atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu dalam kami menghadapi segala kesesakan kami. Dan saat ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau membebaskan setiap umat-umat-Mu dari segala kesesakan yang mereka hadapi. Saat ini hamba berdoa, jamah setiap anak-anak-Mu ya Tuhan saat ini. Tuhan lawat mereka, jamah mereka dalam nama Yesus. Campur tangan-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat oleh karena kesesakan yang mereka alami, oleh karena persoalan yang mereka alami, oleh karena penderitaan, penyakit, apapun yang membuat hidup mereka berada dalam kesesakan. Hamba berdoa Tuhan yang campur tangan, Tuhan memperhatikan dan membebaskan umat-umat-Mu dari segala kesesakan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Bebaskan mereka dari segala kesesakan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang kemahakuasaan Tuhan, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang sedang saudara alami dalam kehidupan saudara saat ini? Adakah beban persoalan masalah kehidupan yang begitu berat, yang kelihatannya mustahil? Mungkin saudara sedang sakit, yang kelihatannya mustahil untuk saudara sembuh. Mungkin saudara sedang mengalami satu masalah persoalan yang kelihatannya mustahil masalah itu akan selesai. Atau apapun yang sedang saudara hadapi saat ini yang kelihatannya begitu sulit saudara bisa selesaikan, begitu sulit saudara menemukan jalan keluar. Kalau itu yang sedang saudara hadapi, maka video ini untuk saudara. Karena dalam video ini kita akan belajar bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun yang menjadi masalah persoalan saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagaimanapun parahnya penyakit saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup menyembuhkan saudara, Dia sanggup mengangkat segala beban saudara, Dia sanggup menyelesaikan segala persoalan saudara. Itu yang saya rindu kita belajar saudara, dengan harapan melalui renungan di dalam video ini, melalui ayat-ayat emas di dalam video ini, iman saudara dibangkitkan, sehingga apapun yang saudara alami, saudara percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan ke depan saya rindu mendengar kesaksian dari saudara bahwa Allah melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Ataupun mungkin selama ini saudara sudah menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang akan kita belajar, dan kemudian saudara mengalami Allah bekerja di mana yang mustahil bagi manusia Allah ubah, karena bagi Dia tidak ada yang mustahil, dan saudara alami itu dalam kehidupan saudara. Silahkan disaksikan di kolom komentar saudara untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain. Puji Tuhan saudara. Adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan yang menjelaskan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dari Lukas pasal yang ke-18 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Yesus menegaskan kepada murid-muridnya bahwa apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Itu artinya saudara bahwa hari ini apapun yang secara kasat mata tidak mungkin bagi kita, apapun yang secara pandangan mata tidak mungkin bagi kita, dengar saudara, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu mungkin bagi Allah. Apapun keadaan saudara, sekalipun begitu mustahilnya itu berubah, dengar firman Allah menegaskan bagi Dia tidak ada yang mustahil. Itu artinya segala keadaan situasi saudara bisa diubah oleh Tuhan. Tetap percaya saudara, Dia sanggup mengubah situasi kehidupan saudara. Ayat emas kedua tentang bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil adalah sebagai berikut. Yeremia pasal 32 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Sekarang Tuhan pertanyakan saudara. Sebelumnya Dia menegaskan, Dia awali dengan menegaskan bahwa sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Dialah Tuhan, Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatunya. Apapun yang saudara lihat ke atas, saudara lihat langit, saudara lihat ke bawah, saudara lihat bumi, saudara lihat makhluk-makhluk yang Dia ciptakan, tumbuhan, hewan, manusia, Dia ciptakan itu semua saudara. Lalu kemudian Dia tanyakan kepada kita, adakah yang mustahil bagi Dia? Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan? Dia mau menegaskan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Dia. Saudara, jika Allah yang kita sembah, Allah yang berkuasa, tidak ada yang mustahil bagi Dia, kenapa kita harus ragu? Mari percaya kepada Allah kita yang ajaib. Ayat emas selanjutnya saudara adalah dari Matius pasal 17 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana,
maka gunung itu akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Dengar saudara, di sini yang ditegaskan adalah bahwa bagi orang percaya pun tidak ada yang mustahil. Bagi Allah yang kita sembah tidak ada yang mustahil, dan bagi kita yang percaya tidak ada yang mustahil. Allah memberi penegasan bahwa kalau kamu berkata kepada gunung ini, pindahlah dari sini ke sana, maka gunung itu pun akan pindah. Yesus menegaskan itu bahwa betapa dahsyatnya iman bekerja. Ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Allah, Allah campur tangan, mujizat terjadi. Dan bagi kita yang percaya tidak ada yang mustahil. Kenapa? Karena Tuhan ikut bekerja. Hari ini, apapun keadaan saudara, tidak ada yang mustahil bagimu. Apapun situasi kehidupan saudara, tidak ada yang mustahil bagimu. Karena Allah sanggup bekerja, Allah sanggup melakukan perkara yang besar. Percayalah kepada Allah dengan sungguh. Firman Allah menegaskan kalau ada imanmu sebesar biji sesawi saja. Artinya kalau ada iman kecil saja pun mujizat sudah terjadi. Apalagi saudara, kalau kita sungguh-sungguh percaya dan beriman besar kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Ayat selanjutnya saudara adalah dari Markus pasal 9 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ketika seorang bapak berkata kepada Yesus, di mana anaknya sedang kerasukan, dan dia berkata kepada Yesus, jika engkau dapat, berbuatlah sesuatu bagi anak ini. Lalu Yesus berkata, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ada dua hal yang ditegaskan oleh Yesus di sini, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mengusir setan itu perkara yang kecil bagi Tuhan, karena kuasa yang ada padanya tidak ada yang melebihi. Kuasa iblis itu tidak berkuasa di hadapan Tuhan. Allah sanggup menghancurkan segala kuasa iblis. Kalau saat ini saudara menghadapi kuasa-kuasa kegelapan, dengar saudara, kuasa Tuhan jauh melampaui kuasa iblis. Kuasa Tuhan yang ada pada saudara lebih besar daripada segala kuasa kegelapan. Itu sebabnya tidak ada yang mustahil. Dan Yesus menegaskan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Artinya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan kalau kita percaya, maka bagi kita sebagai orang percaya pun tidak ada yang mustahil. Kenapa? Karena Tuhan ikut bekerja. Apapun yang saudara alami, tidak ada yang mustahil bagi saudara, karena kuasa sorga ikut bekerja, kuasa Tuhan ikut bekerja dalam hidup saudara. Ayat selanjutnya saudara adalah dari Matius pasal 19 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ketika murid-muridnya mempertanyakan kepada Yesus, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Mustahilkah orang diselamatkan? Maka Yesus menegaskan bahwa memang berat untuk mengalami keselamatan, memang sulit untuk mengalami keselamatan, bahkan mustahil manusia diselamatkan. Tetapi dia menegaskan bahwa bagi manusia itu memang tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Artinya Yesus mau menegaskan bahwa Allah sanggup menyelamatkan. Allah berkuasa menyelamatkan. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Saudara, Allah mau menegaskan dari ayat ini bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dia sanggup menyelamatkan umat-umatnya. Hari ini pun tidak ada yang mustahil, saudara. Allah sanggup menyelamatkan siapapun. Mungkin ada saudara, keluarga-keluarga saudara yang sepertinya sangat mustahil untuk diselamatkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin ada keluarga saudara yang begitu keras, sepertinya tidak mungkin diselamatkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena kalau dia bertindak, dia sanggup menyelamatkan siapa saja yang dia kehendaki untuk diselamatkan. Ayat selanjutnya sebagai ayat terakhir saudara, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil adalah dari Matius pasal 21 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Saudara,
Yesus menegaskan perkara yang luar biasa di sini, di mana dia menegaskan kepada murid-muridnya saat mereka kebingungan. Ketika Yesus mengutuk pohon ara, besoknya mereka lewat dari situ, mereka lihat pohon ara itu sudah kering. Mereka keheranan dan mereka berkata, "Tuhan, lihatlah, pohon ara yang telah kau kutuk itu telah menjadi kering." Yesus berkata bahwa jika mereka percaya, bukan saja mereka dapat melakukan seperti yang Yesus lakukan, tetapi jika mereka percaya, bahkan ketika mereka berkata kepada gunung ini pindah, gunung itu akan pindah. Hal yang ditegaskan oleh Yesus di sini adalah bahwa jika mereka percaya, perkara yang lebih besar pun bisa mereka lakukan. Demikian juga saudara, bahwa hari ini ketika kita percaya, Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar dalam kehidupan kita, dan tidak ada yang mustahil. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang menegaskan bahwa tidak ada yang mustahil. Saat ini apapun situasi kondisi kehidupan saudara, percaya bahwa tidak ada yang mustahil saudara. Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Dia Allah yang ajaib, dia sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan. Saya mau berdoa bagi saudara untuk Allah melakukan mujizatnya, bahwa tidak ada yang mustahil bagi dia. Mari datang kepada Tuhan saudara dengan sikap doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami berterima kasih, bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan ya Tuhan. Dan saat ini Bapa, hamba berdoa, Tuhan kiranya campur tangan di dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Nyatakan sesuai dengan janji firman-Mu bahwa tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saat ini kami percaya Engkau sanggup melakukan perkara yang luar biasa. Engkau sanggup melakukan perkara yang ajaib. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Jamah mereka. Kalau mereka sakit, sembuhkan mereka. Kalau ada masalah persoalan, Tuhan angkat segala masalah persoalan mereka. Tuhan lakukan perkara besar. Kalau ada saat ini kelihatan begitu mustahil untuk mereka alami, padahal mereka merindukannya, lakukan ya Tuhan. Karena tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Ajar kami sungguh-sungguh percaya. Ajar setiap anak-anak-Mu sungguh-sungguh percaya kepadamu ya Tuhan, karena bagi-Mu tidak ada yang mustahil ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur dan berdoa. Berkati setiap anak-anak-Mu, apapun situasi kehidupan mereka. Ajar mereka melakukan perkara yang besar, lakukan mujizat-Mu bagi mereka ya Tuhan. Karena bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Berkati setiap anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya ayat-ayat emas firman Tuhan yang saudara telah renungkan telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan kembali merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa bagi saudara, saya akan menopang saudara dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan penuh kerendahan hati, dengan iman yang benar, percaya bahwa Bapa peduli dan Bapa sanggup untuk menolong saudara dalam segala pergumulan saudara. Tetap tekun saudara, jangan pernah menyerah. Berdoa terus, Bapa mendengarkan setiap pergumulan kehidupan saudara. Saya akan berdoa bagi saudara. Mari datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala masalah, pergumulan dan beban kehidupan mereka. Engkau mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong anak-anak-Mu. Engkau mengasihi mereka ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang peduli kepada mereka. Nyatakan kuasa-Mu dalam segala pergumulan-pergumulan mereka. Mungkin saat ini mereka sedang memikul beban yang berat.
angkat segala beban berat mereka. Mungkin saat ini mereka sedang menghadapi masalah dan persoalan hidup ya Tuhan. Engkau yang menjadi jawaban atas segala pergumulan hidup mereka. Mungkin saat ini ada badai hidup yang sedang menerpa mereka. Engkau yang menjaga, melindungi, memberi kekuatan kepada mereka. Tuhan, tolong anak-anak-Mu ya Bapa, berkati mereka, campur tangan-Mu dalam hidup mereka, segala pergumulan mereka. Tuhan yang menjadi jawaban, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang melakukan mujizat atas kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Berkati anak-anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Campur tangan-Mu dalam hidup anak-anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut Tuhan. Berkati suami, istri, anak-anak, orang tua, berkati semuanya ya Tuhan. Menjadi anggota keluarga yang berperan sebagaimana seharusnya dan hidup takut akan Engkau. Berkati ekonomi anak-anak-Mu, bangkitkan ekonomi mereka. Ketika anak-anak-Mu diberkati, mereka akan menjadi berkat. Itu sebabnya jadikan anak-anak-Mu jadi berkat ya Tuhan. Dalam nama Yesus berkati hidup mereka. Hamba berdoa buat segala usaha pekerjaan mereka. Tuhan kiranya yang campur tangan, berkati segala usaha mereka ya Tuhan. Sehingga ekonomi mereka dibangkitkan, sehingga mereka bisa menjadi berkat. Berkati semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Berkati ya Bapa para petani, para pegawai, para PNS, para pengusaha, para pebisnis, para medis ya Tuhan. Berkati semuanya, apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Engkau Allah yang membela, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang memberkati. Ketika Engkau memberkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu, Engkau memberkati profesi mereka dan ekonomi mereka dibangkitkan, hidup mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau kiranya yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ini doa hamba bagi setiap anak-anak-Mu ini, berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan dan saudara sudah didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.